Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, pagi Bu. Ibu bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, tapi saya tuh masih ada sedikit keluhan sih Bu. Keluhan ya Bu ya. Kalau boleh tahu keluhannya itu apa Ibu? Ini sih Bu, luka bekas jahitan kemarin itu pas melahirkan tuh agak sakit gitu Bu kalau dipakai duduk. Terus juga di bagian payudara saya tuh putingnya lecet gitu Bu, jadi sakit kalau nyusuin gitu. Oke baik Ibu. Sebelum kita lanjut, Mhm. saya di sini mau minta data Ibu. Jadi nanti saya bakal tanya pertanyaan, tapi memang cukup banyak Ibu. Insya Allah saya usahakan biar nggak terlalu panjang dan cuma sebentar aja ya Ibu ya. Baik Ibu. Oke, dimulai dari biodata. Nama Ibu siapa? Saya Siva Bu. Siva. Kalau nama suaminya? Rafael. Rafael ya Bu ya. Untuk umur Ibu dan suami? Saya 25, suami saya sekarang 28. 25, suaminya 28 ya Bu ya. Mm-mm. Untuk agama Ibu dan suami? Islam Bu, alhamdulillah dua-duanya. Islam ya. Oke. Untuk suku dan bangsa Ibu sama suami itu? Saya Sunda, terus kalau suami saya Jawa. Oke, Sunda Jawa ya Bu ya. Nah, untuk pendidikan terakhir Ibu sama suami itu apa ya? Saya sama suami tuh sama-sama S1 Bu. Sama-sama S1 ya Bu ya. Alhamdulillah. Untuk pekerjaannya? Saya sekarang sih ibu rumah tangga aja ya, kalau suami kebetulan pengusaha. Oke. Nah, untuk pekerjaannya, untuk golongan darahnya, Ibu tahu nggak golongan darah Ibu sama suami? Golongan darah saya A, kalau suami saya B. Oke. Ibu sekarang tinggalnya di mana? Di Tuparev Bu. Tuparev ya. Oke. Jadi saya mau minta nomor telepon Ibu dan suami kalau Ibu hafal yang bisa dihubungi ya Bu ya. Ya, untuk nomor saya 0858 94 20 5125. Oke, nomor suami 0838 2144 1020. Oke, baik. Oke. Selanjutnya untuk kunjungan dan alasan Ibu datang itu untuk kontrol ya Bu ya. Iya betul Ibu. Oke, baik. Untuk keluhannya tadi kan Ibu bilang sakit ya Bu ya, nyeri gitu di area bekas jahitan dan juga payudara. Iya Ibu betul. Lalu untuk keluhan lainnya itu kayak demam, pusing, terus juga kayak gampang capek gitu, ada nggak Bu? Nggak ada sih Bu, cuma itu Ada aja ya. keluhannya. Oke, selanjutnya saya mau bertanya terkait riwayat perkawinan Ibu. Baik. Ini Ibu sudah berapa kali menikah? Alhamdulillah baru sekali aja sih Bu. Berarti cukup ini sekali. pernikahan pertama ya. Iya betul Bu. Baik. Waktu pertama nikah kemarin itu Ibu umurnya berapa? Kemarin 24, suami saya 27. Oke, Ibu 24, suami 27 ya. Berarti untuk statusnya sah ya Ibu ya? Iya Bu betul. Oke, baik. Selanjutnya saya akan bertanya terkait riwayat menstruasi Ibu. Nah, untuk pertama kali menstruasi itu Ibu ingat nggak umurnya berapa? Waktu itu umur sekitar 12 tahun Bu. 12 tahun ya Bu ya. Betul. Nah, untuk siklus ini maksud jadi dari bulan ini ke bulan depan itu tanggal menstruasi Ibu itu sama atau enggak? Kalau untuk tanggalnya biasanya agak maju 2 hari. Agak maju, berarti mungkin sekitar jedanya tuh 28 hari gitu ya? Iya. Oke. Nah, untuk menstruasinya ini teratur atau enggak Bu? Teratur Bu. Teratur ya. Oke. Untuk lamanya itu dalam 1 bulan ini berapa hari? Sekitar 7 hari. 7 hari. Nah, kalau untuk darahnya sendiri itu sifatnya dia tuh apakah dia encer atau ada yang ngegumpal gitu Ibu? Encer aja sih Bu. Encer ya Bu ya. Oke. Selanjutnya untuk baunya itu ada bau khas gitu atau ya udah bau darah aja? Bau darah aja sih Bu. Bau darah aja ya. Oke. Lalu Ibu tuh sebelum atau sesudah menstruasi tuh ada keputihan gitu nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Iya. Oke. Kalau nyeri sebelum atau sesudah haid?
Ada paling sebelum haid gitu Bu. Sebelum haid ya nyeri. Nah kalau nyeri ini biasanya itu berapa lama gitu? Paling cuman sekitar 1 hari, itu pun nggak yang seharian penuh gitu Bu. Oke. Selanjutnya untuk HPM dan HPL ya Ibu ya. Kemarin boleh saya lihat di buku KIA-nya Ibu bawa nggak? Bawa Bu ini. Oke. Di sini HPM-nya itu sekitar 20 November 2024 ya. Iya di betul. KIA. Terus HPL-nya 27 Agustus 2025. Betul. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya terkait riwayat kehamilan Ibu. Nah, ini berarti kehamilan yang pertama. Oke, Betul. baik. Nah, kehamilan pertama berarti anak pertama ya. Iya. Nah, lalu untuk kontrasepsinya Ibu sebelumnya udah pernah pakai atau belum? Belum sih Bu, belum pernah Ya, pakai. belum pernah pakai. Mm-mm. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya terkait kesehatan Ibu nih. Ibu tuh pernah punya penyakit kronis atau penyakit sistemik itu nggak yang pernah diderita gitu, kayak misalkan hipertensi, diabetes gitu? Nggak ada sih Bu, alhamdulillah saya sehat-sehat Nggak aja. ada ya, alhamdulillah sehat. Kalau riwayat kalau keluarga itu riwayat kesehatannya gimana? Alhamdulillah sih Bu, semuanya sehat, nggak Sehat ada penyakit apa-apa. Berarti keluarga nggak pernah menderita penyakit apa-apa ya Bu ya? Iya Bu, betul. Kalau keturunan kembar gitu ada nggak Bu? Nggak ada sih Bu kebetulan. Nggak ada ya keturunan kembar juga ya. Mm-mm. Oke, selanjutnya di sini saya mau mengonfirmasi riwayat kehamilan dan persalinan terakhir Ibu. Iya baik. Kemarin saat melahirkan itu di buku ya sini usia kehamilan 39 minggu ya? Iya betul Bu. Oke, 39 minggu. Melahirkannya di PMB, ditolongnya sama bidan? Iya betul Bu. Oke, ditolongnya sama bidan, lahirnya di PMB. Lalu untuk persalinannya itu gimana Bu? Normal atau ada operasi? Alhamdulillah normal aja sih Bu, Normal ya lahir Bu spontan ya? gitu. Alhamdulillah. Kalau waktu plasenta atau ari-ari keluar itu Ibu ingat nggak dia lengkap atau enggak? Lengkap sih Bu. Lengkap ya, Mm-mm. alhamdulillah. Kalau cara keluarnya itu gimana Bu? Normal aja sih Bu, spontan gitu. Oke. Lalu untuk ukurannya itu Ibu ada ingat nggak ukurannya? Sekitar 15 kali 20 cm. 15 kali 20. Kalau untuk beratnya itu sekitar 500 gram. 500 gram. Oke. Untuk panjang dan posisi tali pusatnya? Kalau panjangnya itu sekitar 50 cm. Terus kalau letaknya gitu ya ada di tengah Bu. Di tengah ya. Oke, baik. Lalu tadi kan Ibu bilang saat setelah melahirkan dijahit ya perineumnya. Iya. Untuk kemaluannya. Nah, waktu di kala 2 saat pengeluaran janin itu di sini tercatat 150 cc, betul? Betul. Nah, terus di kala 3 dan kala 4-nya 50 cc ya? Iya betul. Oke, baik. Nah, untuk lama persalinannya Ibu ingat nggak pas kala 1 itu berapa lama? Kalau nggak salah tuh sekitar 8 jam Bu. 8 jam ya. Saat pengeluaran janinnya itu Sekitar 30 menit lah Bu. 30 menit. Kalau saat mengeluarkan ari-arinya Bu? Sekitar 10 menit sih Bu, nggak lama. 10 menit ya. Kalau selama observasi setelah melahirkan? Sekitar 2 jam kalau nggak salah. 2 jam ya. Oke, baik. Untuk berat badan bayi Ibu saat baru lahir itu berapa Ibu? Sekitar 3.200 Bu. 3.200 ya. Iya, kalau untuk panjangnya? Sekitar 49 cm. 49 cm. Oke. Kalau untuk nilai Apgar bayi Ibu dikasih tahu nggak waktu itu? Kalau nggak salah tuh 9, 9, 10 Bu. 9, 9, 10 baik. Iya betul. Normal semua ya Bu ya. Kalau untuk refleks menyusunya terus juga bergerak sama napasnya itu normal? Normal Bu, alhamdulillah. Normal ya Bu ya, alhamdulillah. Pada si bayi ini apakah ada cacat bawaan nggak Bu?
Nggak ada Bu, alhamdulillah Nggak sehat ada semua. ya, alhamdulillah. Mm-mm. Setelah lahir, bayinya langsung dirawat sama ibu gitu di satu ruangan atau bagaimana? Langsung di satu ini sih Bu, Satu ruangan ya, rawat Mm-mm. gabung ya Bu ya. Iya betul. Oke, untuk selanjutnya saya ingin menanyakan tentang kondisi ibu setelah melahirkan ya. Gimana dengan ambulasi atau kemampuan bergerak setelah persalinan itu? Setelah bersalin tuh beberapa jam itu saya tuh udah bisa duduk gitu Bu, kayak berbaring kanan kiri, sama kayak mulai bisa berdiri gitu. Oke, mau bisa berdiri ya Bu ya. Mm-mm. Nah, terus sejak kapan nih ibu bisa mulai ke kamar mandi sendiri? 1 hari setelah melahirkan juga udah bisa Bu, udah bisa Berarti jalan ke kamar mandi sendiri. langsung bisa ya Bu ya, Heeh. alhamdulillah. Lalu saat itu ada ini nggak kayak keluhan kayak pusing gitu, nyeri berlebihan atau rasa nggak nyaman gitu pas berjalan? Nggak ada sih Bu, paling agak nyeri karena luka jahitan aja. Karena itu aja ya. Mm-mm. Oke, baik. Lalu di sini saya ingin menanyakan terkait pola makan dan pola minum ibu nih. Mm-mm. Gimana sih pola makan ibu tuh selama masa nifas ini? Normal aja sih Bu, semuanya kayak makannya tuh porsinya sedang, terus juga jenis-jenis makanannya kayak ya nasi gitu, lauk, buah-buahan, sayur gitu. Macam-macam ya, berarti Heeh. beraneka ragam. Mm-mm. Kalau untuk pola makannya sendiri tuh ada perubahan nggak dari yang sebelumnya semenjak melahirkan ini? Nggak ada sih Bu, Nggak pas ada hamil ya? juga sama aja porsinya segala Sama macam. aja ya, oke baik. Mm-mm. Kalau untuk pantangan sendiri tuh ada yang ibu hindarin gitu nggak makanan tuh? Nggak ada sih, paling ya tahu diri aja gitu. Oke, kalau pola minumnya bagaimana ibu? Kalau pola minum, saya kan biasanya minum tuh pakai botol gitu ya. Iya. Nah, botolnya tuh 1 liter gitu Bu. Nah, sehari tuh bisa 3 kali ngisi gitu. Oke, untuk pola minumnya sendiri itu ada perubahan nggak atau ada pantangannya gitu? Nggak ada sih. Nggak ada ya Bu ya, aman. Oke, berarti selanjutnya untuk istirahat ibu nih. Ibu tuh istirahatnya gimana? Kalau siang gitu misalkan tidurnya berapa jam atau kalau malam itu berapa lama gitu? Kalau siang biasanya sekitar 1 jam. Kalau malam tuh sekitar 7 jam lah. 7 jam. Mm-mm. Oke. Ya, baik ibu untuk tidurnya sendiri ini tuh ada keluhan nggak kayak misalkan susah tidur atau sering kebangun gitu? Kalau tidur siang mah nggak ada ya Bu, karena kan sendirinya juga ada yang jagain ya. Kalau misalkan tidur malam tuh baru kayak kebangun terus karena dedenya juga kan butuh ASI ya setiap 2 jam sekali gitu. Oke, berarti paling karena dedenya aja ya kebangun gitu. Oke, baik. Setelah melahirkan ini, aktivitas sehari-hari ibu tuh gimana sih, ngapain aja? Paling saya tuh lebih banyak istirahat ya, sama paling kayak aktivitas ringan aja gitu, kayak jalan-jalan gitu aja sih Bu. Oke. Mm-mm. Nah, punten ibu maaf sebelumnya kalau untuk hubungan suami istri itu setelah melahirkan bagaimana ibu? Kalau sekarang ya setelah melahirkan saya belum sih Bu, belum pernah karena kan jahitannya juga belum kering ya, takutnya gimana gitu. Oke. Nah, kalau sebelumnya ibu tuh ngerasa nyaman gak sih kalau lagi berhubungan sama suami teh? Nyaman aja sih Bu, nggak Nyaman ada aja masalah ya. apa-apa. Oke. Oke, selanjutnya saya mau tanya terkait kebersihan diri ya atau personal hygiene. Untuk kebersihan diri ibu selama masa nifas ini gimana Bu mandinya gitu? Kalau mandinya sih sekitar 2 kali sih Bu sehari. 2 kali sehari ya. Kalau untuk gosok giginya berapa kali sehari Bu? 2 kali sehari juga 2 sama. kali sehari ngikut mandi ya Bu ya? Paling kayak pagi sudah sarapan gitu sama sebelum tidur aja sih. Oke. Untuk keramasnya itu ibu seminggu tuh berapa kali? Sekitar 3 kali lah Bu. Seminggu 3 kali ya Bu ya. Nah, untuk cara ngebersihin area genitalia gitu ibu gimana? Udah tahu atau belum yang benarnya? Kalau untuk ngebersihinnya tuh saya biasanya sih pakai air yang mengalir ya Bu ya. Terus juga bersihinnya tuh dari depan ke belakang gitu. Oke, dari depan ke belakang berarti udah ini ya Bu ya, sudah cukup tahu terkait personal hygiene. Mm-mm. Kalau
selama nifas ini kan pakai pembalut ya Bu ya. Untuk gantinya ini seberapa sering? Biasanya sih sehari 3 kali ya Bu ya, karena kan banyak gitu darahnya. Oke, baik. Kalau pakaian dalam yang dipakai itu gimana Bu, kayak bahannya gitu-gitu? Biasanya sih saya pakainya yang kayak bahan katun gitu ya, yang nyerap keringat gitu biar nggak lembab. Yang nyerap keringat ya Bu ya, biar nyaman gitu. Mm-mm. Kalau untuk kayak lokasi yang nggak nyaman gitu, kayak ada nggak yang bagian-bagian yang nggak nyaman atau nyeri gitu pas di bagian tubuh Ibu sekarang? Paling itu aja sih Bu, yang bekas luka jahitan itu ya, Bekas luka sama jahitan. di bagian payudaranya. Yang lecet ya Bu ya. Mm-mm. Oke, Ibu punten sebelumnya, Ibu tuh sama suami menginginkan kelahiran bayi ini atau enggak? Pasti Bu, pasti sangat menginginkan. Yang ditunggu ya Bu ya. Mm-mm. Berarti sangat menunggu kehadirannya juga ya, sangat menerima. Iya, Ibu di rumah tinggalnya sama siapa? di rumah sih saya tinggalnya sama suami aja sih Bu, berdua. Sama suami ya Bu ya. Mm-mm. Kalau untuk keseharian gitu, sehari-hari biasanya Ibu dibantu sama siapa? Biasanya sih dibantunya sama suami aja sih. Sama suami. Sama kadang-kadang tuh mertua tuh suka datang gitu. Oke, kadang berarti sama mertua ya kalau siang, kalau lagi datang. Oke. Kalau tanggapan keluarga Ibu dan keluarga suami atas kelahiran bayi Ibu tuh gimana? Seneng lah Bu pastinya ya, karena kan ini cucu pertama juga gitu, jadi yang paling dinanti-nanti. Yang ditunggu banget ya. Nah, untuk perawatan pasca persalinan, setelah persalinan itu Ibu udah tahu apa aja Bu? Kalau itu sih saya paling taunya cara buat kayak perawatan diri setelah nifas gitu ya, sama cara merawat bayinya aja sih. Oke, baik. Nah, untuk data yang dibutuhkan itu sudah cukup. Jadi selanjutnya itu kita masuk ke pemeriksaan fisik yang bakal diperiksa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, nanti itu juga bakal pemeriksaan di bagian area payudara dan genitalia. Ibu bersedia nggak diperiksa? Bersedia Bu. Bersedia ya Bu ya. Oke, sebelum saya nyiapin alat-alatnya, kira-kira dari Ibu sendiri ada yang mau ditanyain nggak untuk saat ini? Paling kayaknya cara buat ngatasin permasalahan yang saya alami aja sih. Oke, paling kalau untuk payudara itu bisa dicek dari posisi menyusui si bayi kali ya. Jadi kayak untuk caranya tuh jangan putingnya aja Ibu yang masuk ke mulut, tapi sama areola atau yang bagian hitam-hitamnya itu ikut masuk juga. Jadi tuh putingnya tuh nggak ketarik gitu. Nah, mungkin nanti untuk lebih jelasnya kita cek bareng-bareng di pemeriksaan fisik. Baik Bu. Oke, kalau gitu saya siapin alatnya dulu ya Bu ya. Iya.